Servis Honda Mobilio bisa dilakukan sendiri. Cara ini bisa menghilangkan mesin berebet, RPM naik turun, tenaga ngempos. Belum menonton? Jangan lupa like, komen, and subscribe. Mekanik Muda, tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda, stories and tutorials. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Mekanik Muda. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang Honda Mobilio, cara servis atau tune up sendiri tanpa harus ke bengkel. Adapun bagian-bagian mana yang harus dibersihkan, perhatikan seperti yang ada di video berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan, pertama kita lepaskan salah satu terminal aki. Kemudian setelah terminal aki sudah dilepaskan, kemudian kita lepaskan filter udara menggunakan kunci T10. Setelah filter udara sudah dilepaskan, kita siapkan kunci shock 12, sambungan pendek, dan gagang recet. Lepaskan keempat baut pada throttle body. Putar ke arah kiri untuk mengendorkan bautnya. Adapun cara lain dalam membersihkan throttle body pada Honda Mobilio, dengan cara kunci kontak on, terus pedal gas kita injek sampai katup pada throttle body terbuka, kemudian kita semprotkan DCS ataupun carbo cleaner. Harap hati-hati dalam membersihkan throttle body Honda Mobilio karena sering terjadi RPM naik turun habis di tune up atau di servis. Maka dari itu kita lepaskan throttle body supaya membersihkannya secara maksimal ke intake manifold. Setelah keempat baut throttle body sudah dilepaskan, kemudian kita siapkan cairan DCS ataupun carbo cleaner. Terus kita semprotkan bagian dalam throttle body menggunakan cairan DCS. Semprot hingga merata, kemudian kita gosok menggunakan tangan ataupun lap. Kemudian kita semprotkan bagian luar pada throttle body. Bersihkan hingga kotoran menghilang dari bagian throttle body. Kemudian kita semprotkan ke dalam intake manifold, bisa menggunakan sedotan ataupun sejenisnya untuk menyemprotkan bagian dalam intake manifold. Semprot hingga merata. Setelah kita semprotkan menggunakan DCS, kemudian kita bilas menggunakan carbo cleaner. Semprotkan bagian dalam intake manifold dan bagian throttle body menggunakan carbo cleaner. Perhatikan kotoran yang keluar pada saat disemprotkan cairan carbo cleaner. Lakukan cara ini sampai throttle body benar-benar bersih dan bebas dari kotoran.
Setelah throttle body dan intake manifold sudah dibersihkan, kemudian kita gunakan lap atau majun, bersihkan permukaan pada throttle body dan permukaan pada intake manifold. Kemudian kita pasang kembali throttle body ke manifold. Usahakan pas pada nok atau tempatnya. Setelah throttle body pas, kemudian kita masukkan kembali baut throttle body. Setelah keempat baut sudah terpasang, kemudian kita gunakan kunci shock 12 untuk mengencangkannya. Kencangkan keempat baut throttle body dengan cara menyilang supaya throttle body menempel dengan sempurna pada intake manifold. Setelah keempat baut throttle body sudah dikencangkan, kemudian kita pasang kembali filter udara. Masukkan filter udara ke throttle body, usahakan masuk dengan pas. Setelah bagian throttle body sudah dibersihkan dan dipasang kembali, kemudian kita lanjut ke bagian pengapian atau busi. Yang kita perlukan, kita siapkan kunci shock 10 dan kunci 16 panjang untuk melepaskan busi pada Honda Mobilio. Sebelum kita melepaskan busi, sebaiknya kita lepaskan dulu soket pada kuil dengan cara kita tekan penguncinya, kemudian ditarik secara perlahan. Keluarkan keempat soket kuil pada Honda Mobilio. Langkah selanjutnya, setelah keempat soket kuil sudah dilepaskan, kita gunakan kunci shock 10 panjang dan gagang ratchet. Kendorkan baut kuil, putar ke arah kiri untuk mengendorkannya. Perhatikan posisi baut kuil pada Honda Mobilio seperti yang ada di video. Kayak kancil, taruh ember-ember geding hilang nih kan. Iya. Kabel. Ya kita Pak kasih hilang kabel aja ember-ember ya enak, ora repot. Iya bener, repot. Yang bener ya bisi ora. Iya. Setelah baut kuil sudah dilepaskan, kemudian kita angkat keempat kuil. Untuk melepaskan busi, kita siapkan kunci shock 16 panjang dan sambungan pendek juga gagang ratchet untuk memutarnya.
Setelah keempat busi sudah dikendorkan, kemudian kita gunakan kuil itu sendiri untuk mengangkat busi. Bisa juga kita gunakan selang untuk mengeluarkan businya. Angkat busi menggunakan kuil. Selanjutnya, setelah kuil dan busi sudah dilepaskan, kita perhatikan cara membersihkan kuil pada Honda Mobilio. Pertama, kita putar ujung kuil ataupun selongsong, kemudian kita putar ke arah kiri sambil ditarik secara perlahan. Dan ini per pada kuil Honda Mobilio. Terdapat kerak ataupun kotor yang menyebabkan sistem pengapian pada Honda Mobilio tidak sempurna karena terhambat oleh kotoran. Maka dari itu kita bersihkan menggunakan sikat kawat. Sikat hingga bersih bagian per menggunakan sikat kawat ataupun amplas. Bisa juga dengan cara ini dalam membersihkan per pada kuil dengan cara dimasukkan ke obeng yang kecil, kemudian kita gosok menggunakan sikat kawat. Biarkan per itu berputar dengan sendirinya. Lakukan cara ini sampai per benar-benar bersih dan jauh dari kotor, supaya sistem pengapian pada Honda Mobilio kali ini sempurna, tidak terhambat oleh kotoran ataupun kerak. Setelah bagian-bagian kuil sudah dibersihkan, kemudian kita pasang kembali selongsong kuil dengan cara kita tekan dan putar ke arah kanan sampai benar-benar masuk. Lakukan cara ini kepada keempat kuil. Setelah kuil sudah dibersihkan, kemudian kita gunakan sikat kawat untuk membersihkan busi. Bersihkan ujung busi hingga bersih, tidak ada kerak yang menempel. Lakukan cara ini pada keempat busi. Setelah busi dan kuil sudah dibersihkan, kemudian kita pasang kembali ke tempatnya. Sekian dan terima kasih tutorial pada siang hari ini, cara tune up ataupun servis pada Honda Mobilio. Mudah-mudahan bisa dilakukan sendiri. Kalau ada kesalahan dalam tutorial ini, baik cara kami bekerja ataupun tata bahasa, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kalau ada kritik dan saran, silakan komen di kolom komentar. Karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih.
Ya, ngitungi unggunku. Batur aduh emang. Terus SMP. Kamu galungnya mana be ya? Ya anak banget, ya tapi ya digangal lagi lah mah. Turu. Iya. Anak wadah oli beli ya? Wadah oli bekas. Iya. Oh, ngucur kan? Iya. Oh, apa ya? Sungguh deh berarti ya. Iya 4 liter.